Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Kita lanjutkan pembacaan Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Manan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Masuk kita pada tafsir Quran surat Maryam ayat yang ke-27 sampai dengan 33. Kita lanjutkan pada ayat yang ke-30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala inni Abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Isa berkata, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab, Injil, dan dia menjadikanku seorang nabi. Tafsir ayat yang ke-30. Pada saat itulah Isa putra Maryam mengatakan padahal dia bayi yang berada di ayunan, Inni Abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab, Injil, dan dia menjadikanku seorang nabi. Isa menerangkan kepada mereka dengan menggunakan predikat hamba dan bahwa dia tidak memiliki sifat yang membuatnya pantas menjadi Tuhan atau anak Tuhan. Maha tinggi Allah dari perkataan orang-orang Nasrani yang menyelisihi perkataan Isa dalam pernyataannya, Inni Abdullahi, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Sementara itu mereka mengaku-ngaku mengikuti Nabi Isa. Ataniyal kitab, dia memberiku Alkitab, Injil. Allah telah menetapkan akan memberikan Alkitab kepadaku. Wa ja'alani nabiyya, dan dia menjadikanku seorang nabi. Lalu dia memberitahukan kepada mereka bahwa dirinya itu hamba Allah dan bahwa Allah telah mengajarinya sebuah kitab dan memasukkannya ke dalam golongan para nabi. Ini adalah penjelasan Isa tentang kesempurnaan dirinya. Ayat yang ke-31. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa usali bis sholati waz zakati ma dumtu hayya. Dan dia menjadikanku seorang yang berbakti di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Tafsir ayat yang ke-31. Lantas dia menyebutkan upaya penyempurnaannya untuk kemaslahatan orang lain. Dia mengatakan wa ja'alani mubarakan aynama kuntu, dan dia menjadikanku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada, yaitu di setiap tempat dan waktu. Allah mencurahkan keberkahan kepadaku berupa mengajarkan kebaikan dan mendakwahkannya, melarang dari perbuatan jahat dan berdakwah kepada Allah dengan perkataan dan perbuatan. Jadi semua orang yang bergaul atau berkumpul dengannya niscaya memperoleh keberkahan ini. Dan orang yang berinteraksi dengan beliau akan berbahagia. Wa usawani bis sholati wa zakati ma dumtu hayya. Dan dia memerintahkan kepadaku mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Maksudnya aku diperintahkan untuk melaksanakan hak-hak Allah. Di antara hak Allah teragung adalah penegakan sholat. Aku juga diperintahkan untuk melaksanakan hak-hak para hamba. Di antara hak terbesar mereka adalah pembayaran zakat selama hidupku. Maksudnya aku taat kepada perintah Rabbku, mengamalkannya dan menunaikannya. Ayat yang ke-32. Wa barram bi waladati walam yaj'alni jabbarong sakiyya, dan berbakti kepada ibuku dan dia tidak menjadikanku seorang yang sombong lagi celaka. Tafsir ayat yang ke-32. Allah juga memerintahkan kepadaku agar berbakti kepada ibuku, maka aku melakukan sikap yang terbaik kepadanya. Aku mengerjakan buat ibuku apa yang sudah semestinya dilakukan karena kemuliaan dan keutamaannya. Dan juga
karena dia adalah seorang ibu yang memiliki hak yang muncul atas kelahiran dan hak-hak penyertanya. Walam yaj'alni jabbaran, dan dia tidak menjadikanku seorang yang sombong. Maksudnya sombong kepada Allah dan kepada para hamba Allah, sakian lagi celaka di dunia atau akhirat. Allah tidak menjadikanku seperti itu, namun menjadikanku sebagai orang yang taat kepadanya, tunduk, khusyuk, dan merendahkan diri kepada para hamba Allah. Bahagia di dunia dan akhirat aku dan orang yang mengikutiku. Ayat yang ke-33. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Tafsir ayat yang ke-33. Sesudah tercapai kesempurnaan dan perilaku-perilaku terpuji baginya, dia mengatakan, wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Maksudnya lantaran karunia Rabbku dan kemurahannya telah terwujud keselamatan bagiku dari kejahatan setan dan siksa pada hari kelahiranku, hari kematianku, dan hari kebangkitanku. Ini menunjukkan bahwa Isa selamat dari kengerian-kengerian dan tempat orang-orang jahat neraka. Bahkan dia termasuk penghuni surga. Ini merupakan mukjizat yang luar biasa dan bukti yang terang bahwa dia itu adalah benar-benar utusan Allah dan hamba Allah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.